Sidiq, amanah, tabligh, fatonah. Ya, sifat Rasul, sifat wajib. Sidiq itu berarti benar, karena dari sodaqah itu pokok bahasan. Sekarang sub bahasan atau pokok yang kedua. Wadhiduhulan utawi lawane sifat as-sidqu. Wadhiduhulan utawi kewaliane sifat as-sidqu. Lawan utawa kewalikan. Atau wadhiduhulan te sifat mustahile. Sifat as-sidqu. Sifat mustahilnya yang menjadi lawannya yaitu kadibu boleh. Artinya al-kidbu goroh atau bohong. Masa para rasul ngapusi. Nanti kalau beramal soleh, beriman, terus beramal soleh, beriman dulu ya. Beriman, beramal soleh, kamu dapat swarga yang mana di bawahnya mengalir air yang jernih. Khalidan fiha, selamanya ada swarga di surga. Itu adalah berita gembira bagi orang yang mau taat, yang mau beriman. Bicara seperti itu masa? Jadi mustahil al-kadhib. Benar, as-sidq. Sidq. Lah terus mana dalilnya? Wa dalilulan utawi dalile. Dalilnya utawa dasare. Ala dzalika ing atase mangkono sifat as-sidqu dan lawannya sifat as-sidqu yaitu al-kidbu iku annahum law kadzabu lakana khabarullah subhanahu wa ta'ala ka'adiban wa huwa muhalun. Iku annahum satamene ar-rusul iku law kadzabu khabar anna ya. Iku kalau kadzabu lamun goroh lamun bohong sapa para rasul lakana mongko yakti ono mongko pasti ono. Jadi lah di situ lah di taukid ya, pasti yakti boleh ya, pasti ono apa khabarullahi khabare Allah tawa wahyune Allah melalui para rasul. Allah itu sifatnya subhanahu maha suci Allah wa ta'ala lan luhur sapa Allah. Pasti khabarnya Allah itu kadiban goroh pula ya, karena menyampaikannya rasul itu ya bohong. Nih bohong ya bohong berarti Gusti Allah ngapusi. Sedangkan wa huwa alai utawi khabarullahi kadiban, wa huwa alai utawi khabarullahi kadiban atau khabarullah subhanahu wa ta'ala kadiban boleh situ ya. Disingkat boleh, dibaca full atau sempurna. Wa huwa muhalun iku mustahil. Muhalun iku mustahil. Jadi sifat wajib yang pertama bagi para rasul, bukannya Nabi Muhammad saja, Rasulullah Muhammad SAW, tapi semua rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke muka bumi untuk membawa umat manusia dari kegelapan menuju alam terang benderang, yaitu bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu adalah sifat as-sidqu, lawannya al-kidbu. Nah ini akan dijelaskan seperti. Jadi satu pokok bahasan mencakup
tiga subhasan, yaitu pertama sifat wajibnya bagi para rasul, kedua sifat mustahil bagi rasul, ketiga dalilnya. Ada tiga sub pokok bahasan. Jadi sifat wajib, mustahil sama dalil. Tahu ndak perbedaan dan persamaannya nabi dan rasul? Ayo, nabi dan rasul. Jadi kullu rasulin nabiyun. Kullu rasulin nabiyun, ya, itu definisinya. Setiap rasul adalah nabi. Walaysa kullun nabi rasulan. Walaysa kullun nabi rasulan. Tidak setiap nabi itu berarti rasul. Berarti kan apa? Umum khusus, ya. Paham enggak? Jadi setiap rasul itu mesti nabi. Dia merangkap pangkatnya itu nabi dan rasul. Tapi nggak semua nabi itu rasul. Jadi kalau dia pangkatnya nabi, belum tentu dia punya pangkat rasul. Nabi itu menurut standarisasi bahasa logawiyah, apa bahasanya dia itu, tekstualnya, bahasa mufrodahnya itu apa? Nabiun, orang yang menyampaikan berita. Naba itu berita. Amma yatasaalun anin naba'il azim. Anin naba itu berita. Tentang apa yang mereka pertanyakan? Amma yatasaalun anin naba'il azim, tentang berita yang sangat besar, yaitu kiamat. Hari kiamat. Naba, berita. Nah, nabi itu dimustaq dari naba'ayan yunbi'at naba'ayan, bahwa apa serah, ya. Jadi itu maknanya apa? Berita. Orang yang memberikan kabar. Itu kabar berita dari Gusti Allah bahwa nanti orang yang durhaka, orang yang musyrik, orang yang gak mau beriman itu akan disiksa oleh Allah, masuk neraka selama-lamanya. Jika lisannya nggak pernah berucap la ilaha illallah. Karena ketika orang sudah bicara atau mengucapkan dalam lisannya la ilaha illallah, dia dakhala jannah, masuk surga. Walaupun tidak pernah ibadah, hidupnya penuh maksiat, tidak pernah sholat satu rakaat pun, ya, suatu saat nanti Allah angkat dari neraka masuk ke surga. Digodok dulu. Syaratnya ya la ilaha illallah, maka iftahul jannah la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Itu adalah miftahul jannah, kunci suatu. Nah, ini kembali lagi perbedaan nabi dan rasul. Udah ketemu belum? Kalau makna logawiyah rasul itu adalah utusan. Seperti apa? Seperti kamu ngirim surat lewat pos. Itu bahasa Arabnya irsalu risalah. Risalah itu kan dari Rasulullah. Risalah itu surat-surat itu apa? Yang diantarkan. Nah, itu risalah. Rasul itu sama mustaqnya dengan risalah. Jadi mana rasul itu utusan. Utusan. Kamu mengutus temennya ini nih, siapa yang nggak tidur ini? Nah, tolong ambilin itu wedang. Nah, itu kamu ngutus ke sana, rasul namanya. Dia jadi ke sana. Itu namanya utusan rasul, itu buat minuman, ya. Nah, jawabannya antara rasul dan nabi itu, kalau rasul ya orang laki-laki yang diberikan wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri dan untuk disampaikan kepada umat, itu namanya rasul. Ingat ya, ingat lagi ya, padahal sudah tahu tapi lupa ya. Sedangkan nabi seorang laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah tapi tidak wajib disampaikan kepada Allah. Jadi wahyunya untuk diri sendiri. Ya, seperti itu, ingat ya, gampang ya. Nah, makanya rasul itu kan terbatas. Nabi kan banyak ya.
yang Allah kisahkan dalam Al-Quran, yang Allah sebutkan dan Allah tidak kisahkan itu banyak sekali. Ada yang berpendapat Albert Einstein atau Socrates ini nabi barang, karena sangat cerdas, apa-apa. Nah, ada yang berpendapat, ya monggo ya, pendapat. Nah, karena nabi ada yang tidak, banyak yang tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Yang disebutkan 25 saja. Itu ya. Jadi sudah tahu ya Rasul dan Nabi ya. Nah, jangan lupa lagi. Nah, terus ketika kita mengucapkan atau membaca atau menulis lafaz ar-rusul atau ar-rasul, apalagi Nabi Muhammad ya, ataupun orang-orang soleh, sahabat, tabi'in, sunnah berdoa setelah kata-kata tersebut. Contoh di sini fi haqqir rusuli alaihimus sholatu wassalam. Nah, ada alaihimus sholatun itu adalah doa ya. Doa secara apa? Umum. Umum atau seluruh nabi dan rasul. Nah, ini kan alaihi sholatnya adalah doa. Ini adalah doa. Doanya apa? Semoga kepada mereka diberikan rahmat ta'zim dan kesejahteraan. Rahmat dan kesejahteraan. Kenapa perlu kita doakan para nabi rasul itu? Padahal orang-orang yang dijamin oleh Allah orang baik, bahkan dijamin masuk surga. Karena utusannya Allah kan. Jadi kalau utusan itu pasti orang yang melihat dia itu juga melihat yang mengutusnya. Orang contoh utusan presiden, wah itu utusan presiden. Nah, utusan itu nggak dilihat, yang dilihat tuh, yang dilihat apa? Dilihat juga sih, tapi yang paling dilihat juga adalah utusan presiden. Utusan presiden dimuliakan, ya, dan lain sebagainya. Apalagi utusan Allah, pasti orang baik kan, masuk surga kan, orang dekat Allah. Nah, kenapa didoakan oleh kita? Kenapa? Apa mereka kekurangan doa? Tidak. Mereka adalah kelebihan. Nah, itu kelebihannya ini yang akan kita ambil, karena kita orang-orang yang kekurangan kebaikan, kekurangan pahala, malah banyak yang sebaliknya ya, banyak dosanya bahkan ya, seperti itu. Cuma bayi ya yang dosanya sedikit atau bahkan tidak ada bayi, dan anak-anak yang belum balik kan belum itu dia terbebani hukum syariat. Kalau dosa itu timbul karena dia sudah terbebani, sudah mukallaf, terbebani oleh syariat hukum. Ini wajib dilakukan, ini tidak wajib, ini tidak boleh dilakukan, haram bahkan dilarang. Kalau melanggar itu dapat dosa, kalau melanggar haram, tidak boleh dilakukan. Kalau melakukan yang diperintahkan wajib dari dapat pahala. Nah, itu poin plus minusnya itu dari situ, karena taklif ya. Ciri taklifnya ya dari ketahui, kita sudah belajar ilmu pakai. Yang cewek apa? Umur 9 tahun, sudah umur 9 tahun. Kalau 9 tahun Masehinya berarti itu harus dikurangi karena ambilnya dari Hijriyah. Kan sudah dipelajari. Kalau Hijriyah 9 tahun sama Masihiyah atau Miladiyah itu beda, lebih banyak Miladiyah Masehi. Berarti kurang 8 bulan, 8 tahun lebih berapa bulan, itu sudah balik. Itu ada batasan-batasan, pedoman-pedoman. Atau belum berumur 9 tahun tapi sudah haid, itu adalah tanda balik, Anda sudah taklif. Seorang wanita itu sudah terbebani syariat, wajib, haram harus diperhatikan, sholat wajib ya lakukan jika tidak halangan seperti itu kan. Kalau tidak dilakukan dosa, poin plus sama minus dosa. Itu. Nah, karena itu maka kita sunnah mendoakan. Tidak ada wajib sih ya. Sunnah atau dianjurkan mendoakan orang-orang soleh seperti ini.
supaya semakin didoakan karena mereka itu sudah kebanyakan pahala kebaikan, akhirnya tumpah ruah ya, menyelimuti alam semesta, akhirnya wong ke urip umat ke berkah ya, berkah barokah bahasa Arab. Jadi sedikit itu bermanfaat, sedikit kuit turah itu namanya barokah. Punya ilmu sedikit ya, itu pun kalau ngaji tiduran, tapi ketika pulang wah berkah, bisa ngajar apapun, suruh ngajar Quran oke, suruh ngajar nahu oke, fikih oke, monggo maju oke, dan mundur enggak ya, bisa. Itu namanya ilmu laduni ya, ilmu laduni. Wafi laduni kola wafi saya Ibnu Malik dan Alfiyah. Atau dalam Al-Quran ada surat apa? Al-Kahfi ya, itu laduni. Siapa yang mengajari laduni Gusti Allah kepada siapa? Rasul Al-Kahfi itu kepada Nabi Khidir. Nabi Khidir itu diangkat guru oleh Nabi Musa. Tolong Tuhan, saya angkat menjadi murid Anda. Oke, syaratnya 3. Apa itu Tuan Guru? Jangan mulai Tuan Guru, saya belum mengangkat, kamu harus lulus 3 ujian dulu. Terus caranya gimana? Ikut, lalu laku. Nabi Khidir, dalam satu kawan Nabi Khidir itu masih hidup, dan memang masih hidup. Banyak orang-orang soleh waliullah bercerita, ini muhakikat ya, kalau ilmu syariat tidak akan percaya. Banyak golongan yang tidak percaya. Aulia banyak yang sudah bertemu, tanda-tandanya beliau itu hidupnya tidak jauh dari air ya, tapi itu di pantai atau neono banjir cok melu ono nabi. Nah, jadi banjir itu ono nabi pesisir itu kan cerita dalam Kahfi kan, alur ceritanya atau tempat ceritanya di pantai ya, Satil Bahar. Ayo, ini ilmu kehidupan diajarinya Nabi Musa oleh Nabi, tapi ternyata tidak lulus, hanya 3 soal saja. Kalian 10 soal malah turah ya, malah kurang jawab semua ya. Nabi Musa cuma suruh menjawab 3, tidak lolos. Tidak lolos CPNS, susah ya. Apa itu ujiannya? Cari sendiri PR ya. Baca surah Al-Kahfi apalagi malam Jumat. Malam Jumat, hari Jumat baca surah Al-Kahfi. Dibaca terus lihat terjemahannya ya. Sudah banyak sekarang terjemahan. Terjemahan tafsir, ditafsirkan boleh ya. Terjemahan Kemenak boleh. Bahasa Inggris terjemahannya monggo. Terjemahannya bahasa Arab monggo. Kalau Inggris bahasa Arab, terjemahan bahasa Arab. Itu namanya tafsir ya, kalau terjemahan bahasa Arab ya. Tafsir Jalalain udah punya ya, tafsir Jalalain ya. Iya, alhamdulillah. Cuma 3 ya. Nah, ini berat. Jadi melihatnya harus, kenapa nggak lolos? Karena Nabi Musa melihat itu dari kacamata syariah, kacamata dohir, dari hukum halal haram, halal haram boleh tidak. Tapi apa yang dilakukan, ujian yang diberikan oleh Nabi Khidir itu adalah dalam kacamata hakikat. Ya, ilmu batin ya. Ilmunya ilmu batin, hakikat, bukan syariat. Maka tidak nyambung ya, kalau belum mau belajar itu harus disinkronkan dulu. Kamu juga mau tethering itu harus ada passwordnya, ada kata kuncinya ya, harus namanya siapa kan, itu mau tethering, mau wifi-nan lagi pemenang mau belajar.
harus disinkronkan dulu. Ini takon dulu password apa kayak ya, password kayak cikiwir wek. Oh, password ya. Ini doa ya, alaihi salatu wassalam, supaya dapat keluberannya. Contoh apa? Ember ya, kamu isi air terus, airnya penuh kan, diberhentikan tuh kerannya. Tapi kalau mau ditambah lagi, otomatis tumpeh ya. Tumpeh. Nah itu ketumpehannya itu yang kita harapkan, keberkahannya para orang yang mulia Nabi dan Rasul. Terus apalagi orang soleh radhiyallahu anhu biasanya ya. Semoga Allah meridhoi mereka. Karena mereka sudah diridhoi, akhirnya keriduannya turun kepada yang mendoakan. Rahmatullah alaihi rahimahullah ta'ala. Nah, semoga Allah merahmati, mengasihi. Mereka sudah dikasih Allah. Oh, kelebihan pengasihannya akhirnya dikasihkan kepada kita. Kita dapat rahmat. Seperti itu ya. Doanya itu banyak, rahimahullah. Terus rahmatullah radhiyallahu an, itu para sahabat ya. Kalau Sayyidina Ali, sahabat Ali itu karamallahu wajhah, khusus ya, karamallahu wajhah. Nah, itu sejarahnya. Kalau Nabi Muhammad apa? Doanya sallallahu alaihi wasallam. Jadi dhamirnya beda ya. Sallallahu di sini sholat, fi'il madhi ya. Nah, ini salam wassalam. Jangan sallallahu alaihi wasallim. Salah enggak huruf atofnya enggak sinkron. Jadi kalau atop ke fi'il madhi ya fi'il madhi. Kalau atop ke fi'il amr ya fi'il amr. Berarti kalau waslim soli ya. Soli wasalim. Kalau sholat wasalam. Itu jangan ini sepele tapi tidak menyalahi aturan ilmu nahwu. Karena huruf atop ya, atop itu harus selaras, sejalan, seimbang. Ya rafa diatopkan fi'il madhi, fi'il mudhari itu indah jadinya ya, kata-kata tersebut atau kalimat yang dirangkai dari kata-kata tersebut. Balaghah namanya ya. Ini khusus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi lawannya atau sifat Musa sifat al-kadzib. Dalilnya jika mereka itu bohong, para rasul itu bohong, maka khobarnya Allah atau wahyunya Allah juga bohong. Berarti kalau wahyunya Allah bohong, Allah pun bohong, dan itu adalah mustahil. Titik. Mustahil ya. Wa yajibulan wajib akli, wajib menurut logika pikiran alam manusia. Fi hakim dalam date para rasul, fi hakim dalam date ar-rusul. Alaihi wassalatu wassalam alaihim iku tetap ing atase rusul. As-salatu ta rahmat adim saking Allah, salamun lan keselamatan. Sama artinya ya. Jadi diwoco lagi nanti kalian akan familiar dengan arti-arti dari mufrodat, kalimat-kalimat yang dipakai di pembahasan ini. Diulang-ulang terus. Jadi kalau ditulis saja nanti Anda tidak mempraktekkan, itu ya, lupa ya, gampang lupa. Jadi kalau ngaji langsung dibaca sendiri aja, dibaca lagi, dipraktekkan lagi. Oh tadi ustadahnya bacanya apa? Oh begini kalian baca lagi, nanti lama-lama bisa ya. Namanya dipraktekkan. Nah, nggak usah nunggu. Kalau nulis saja nanti lama bisanya. Jadi ketika Anda diajari langsung baca, nah itu cepat bisanya. Tadi baca apa ya? Gitu ya. Besok lagi ada semangat pasti ngajinya, karena pengen bisa. Bacanya seperti itu. Kemarin bacanya seperti itu, kok saya jadi nggak bisa ya? Ya karena nggak dengerin saja, nggak mau praktek, dipraktekkan. Kayak sekolah SMK ini kan dipraktekkan. Makanya skillnya itu lebih dari yang SMA.
yang sekolah ada praktek maksudnya. Kalau SMA ada prakteknya ya sama aja, berarti bagus. Nah, harus dipraktekkan ya. Cara bacanya juga seperti ya apa yang dibaca oleh yang baca, yang membahas. Apa yang wajib akli? Apa al-amanatu sifat amanah? Apa al-amanatu sifat amanah? Amanah itu apa? Dapat dipercaya. Wadiduha lanu lawane sifat al-amanah, lawannya atau kewaliannya sifat amanah. Iku al-khiyanatu, khiyanat atau cidra atau berpaling, apa khianat ya. Udah bahasa Indonesia ini khianat. Khianat tuh bahasa Indonesia serapan dari ya ini bahasa Arab khianat. Khianat itu tidak dapat dipercaya. Kamu mengkhianati saya sudah kasihkan cintaku 100%. Ternyata engkau berpaling, mengkhianati cintaku. Diputuskan. Akhirnya apa? Pulang. Karena putus cinta, mondok gak betah. Na'udzubillahi min dzalik. Wa dalilul lantai dalil ala dzalika ing atase mongkono sifat amanah. Dalilnya bahwa para rasul itu wajib akli mempunyai sifat amanah dan mustahil akli mempunyai sifat khianat. Annahum iku sak temene iku annahum saestune para rasul iku law khanu lamun cidra lamun akhianat law khanu lamun khianat bil madi ya fa'il dhamir jamak mudzakkar law khanu lamun khianat sapa rasul bi fi'ali muharramin kelawan anggawe perkara kang den haram ake bi fi'li muharramin kelawan migawe atau mengerjakan perkara kang diharamkan kang diharam ake au makruhin bahkan au makruhin utawa kang den makruh ake ya dimakruhkan saja itu sudah termasuk khianat. Pemane yang diharamkan. Lakunna ya, jika Rasul mengerjakan perkara yang diharamkan, mengerjakan perkara yang dimakruhkan, yang dibenci makruh itu. Lakunna maka pasti ono sapa kita. Iku makmurina diperintahake bimisli dzalika kelawan seumpamane mengkono-mengkono muharramin bifilin muharramin au makruhin ya pasti kita diperintahkan melakukan sesuatu yang diharamkan atau sesuatu yang dibenci atau dimakruhkan. Walayasihulan ora sah ora bener apa antuk maro yen to diperintah anu maro apa atu maro nun apa tak iya salah kan di sini tak apa anu maro yen to diperintah sapa kita bimuharramin kelawan migawe kang diharamake au makruhin utawa kang dimakruhake yang dibenci. Jadi ora bener jika para rasul khianat sehingga melakukan hal-hal yang dilarang, hal-hal yang dibenci, itu akan berpengaruh kepada kehidupan umatnya. Umatnya akan kacau dan itu adalah mustahil
karena umatnya banyak yang soleh solehah, ya, banyak yang baik-baik. Itu adalah tandanya bahwa yang mengajari mereka Rasul-Rasul utusan Allah, ya, yang diperintahkan oleh Allah untuk mengatur, untuk membuat kebaikan umat-umat yang ada di bawah lindungan dan di bawah tanggung jawab para Rasul tersebut di muka bumi ini, berbuat baik, berbuat aslah, soleh atau aslah. Dan Rasul itu adalah turun, diwariskan kepada para ulama. Al-ulama warasatul anbiya, dalam hal mengatur umat, ya, kesejahteraan umat, kebaikan umat, kesalehan umat manusia. Cukup untuk pertemuan kita kali ini, ya, 2 sifat wajib bagi Rasul dan 2 sifat mustahil bagi Rasul, yaitu sifat siddiq dan sifat amanah. Untuk mustahilnya sifat kadab atau kadib, ya, hidhub, dan sifat hianat. Nanti dilanjut 2 sifat setelahnya, itu tabligh dan faton. Nah, insya Allah mudah-mudahan ada berkah manfaat di dunia wal akhirah. Kita ketemu lagi dengan sehat walafiat, panjang umur. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wajib yaqi Rasul at-tabligh atau tabligh wa umiru bitablighil halqi wallahu alam bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allah minkum inna minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.